Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah drama. Saya Triwidianti dengan NIM A1B1254140 sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Selanjutnya, saya di sini tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya, yaitu saya Kaila Dwi Mawardi dengan akhir NIM 136 sebagai pemateri kedua. Saya Alisa Yulandini dengan NIM A1B1254130 sebagai pemateri ketiga. Puji syukur, Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hari ini masih bisa berkumpul untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD dan juga Ibu DRA Yusra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Selanjutnya kita lanjut pada materi pertama, yaitu tentang pengertian simulasi kreatif. Menurut Joyce dan Will, simulasi adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengalami langsung suatu peran atau situasi sosial tertentu untuk memahami konsep dan juga realitas sosial. Sedangkan dalam konteks seni drama, simulasi kreatif merupakan teknik pembelajaran yang memanfaatkan imajinasi, improvisasi, ekspresi verbal dan juga non-verbal, dan eksplorasi peran. Selanjutnya, untuk materi kedua, kita serahkan kepada pemateri kedua. Nah, jadi tujuan simulasi kreatif dalam pembelajaran drama yang pertama, mengembangkan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, membantu mahasiswa memahami teori drama tidak hanya secara konseptual, tetapi juga secara praktik. Yang ketiga, melatih kemampuan ekspresi, komunikasi, dan kerjasama tim. Dan yang keempat, membantu mahasiswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter, konflik, dan dinamika sosial dalam karya dramatik. Ciri-ciri simulasi kreatif menurut Joyce dan Will, yang pertama ada konteks masalah atau situasi tertentu. Yang kedua, setiap peserta memiliki peran yang jelas. Yang ketiga, terjadi interaksi sosial aktif. Yang keempat, peserta didorong untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, setelah kegiatan ada refleksi untuk membahas pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh. Contoh simulasi kreatif yang pertama, melatih spontanitas dan respon terhadap situasi. Permainan dramatik sering bersifat improvisasi. Mahasiswa dilatih untuk cepat merespon dialog atau situasi yang muncul tanpa naskah tetap. Yang kedua, mengasah kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal melalui permainan dramatik. Mahasiswa belajar menggunakan informasi suara, gestur, mimik wajah, dan bahasa tubuh secara efektif. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi dari pemateri 2. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya pada pemateri 3. Saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan bagian materi saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian permainan dramatik. Permainan dramatik merupakan upaya aktor menampilkan karakter secara meyakinkan melalui penghayatan batin yang didukung oleh ekspresi wajah, mimik, gerak tubuh, gestur, dan penguasaan panggung atau blocking. Permainan dramatik dilakukan secara sadar dan terencana dengan metode tertentu seperti metode akting dan presentasi agar karakter terasa lebih natural, kuat, dan mampu mengaruhi emosi penonton. Kita lanjut ke tujuan permainan dramatik. Permainan dramatik bertujuan mengembangkan kreativitas, ekspresi, empati, dan pemahaman sosial melalui pengalaman bermain peran secara aktif dan reflektif. Adapun ciri-ciri permainan dramatik menurut Gavin Bolton, yang pertama adalah bersifat spontan dan improvisasional. Yang kedua, tidak berorientasi pada pertunjukan untuk penonton. Yang ketiga, fokus pada proses eksplorasi perasaan dan pemahaman makna. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan imajinasi peserta. Yang kelima, tidak terikat secara ketat pada teknik teater profesional. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi ketiga dari pemateri ketiga. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh permainan dramatik. Yang pertama ada permainan adegan keluarga. Anak-anak
yang berpura-pura menjadi ayah, ibu, dan juga anak. Ada adegan anak yang meminta izin pergi kepada orang tua, lalu orang tua memberi nasihat. Tujuannya yaitu untuk melatih ekspresi emosi, dialog, dan juga memahami peran dalam keluarga. Selanjutnya yaitu permainan adegan di sekolah. Ada yang jadi guru, ada yang menjadi murid. Terjadi adegan murid terlambat masuk ke kelas. Tujuannya yaitu untuk melatih improvisasi, percaya diri, dan juga cara berbicara yang sopan. Lanjut saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Dari kesimpulannya dari materi ini, menurut Bruce Joyce dan Marcia Way, simulasi adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengalami langsung peran atau situasi sosial untuk memahami konsep nyata. Sementara itu, menurut Gavin Bolton, permainan dramatik bersifat spontan, berfokus pada proses, dan juga mengembangkan kreativitas serta pemahaman makna tanpa berorientasi pada pertunjukan. Secara keseluruhan, simulasi kreatif dan juga permainan dramatik ini menekankan tentang pengalaman langsung sebagai cara efektif memahami karakter, konflik, dan juga dinamika sosial dalam pembelajaran drama. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok 2, kami meminta maaf apabila ada kesalahan dan juga pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.